Macet memang bukan hal baru di Jakarta. Namun belakangan, kemacetan kembali ramai diperbincangkan karena diperparah oleh tingginya penggunaan kendaraan pribadi, galian proyek perkotaan yang mempersempit jalan hingga perilaku pengendara. Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno dalam apel kolaborasi mengatasi kemacetan lalu lintas di kawasan Monumen Nasional Jakarta Rabu pagi bahkan menyebut kerugian dari sisi ekonomi akibat kemacetan di Jabodetabek mencapai angka 100 triliun rupiah per tahun. Angka ini dinilai setara dengan 6 kali biaya pembangunan MRT Jakarta fase pertama atau setara dengan 4% produk domestik bruto atau PDB Jabodetabek. Untuk itu Rano menyebut sudah saatnya Jakarta berkolaborasi dengan semua pihak termasuk dengan masyarakat untuk beralih ke moda transportasi umum seperti MRT ataupun Transjakarta. Yang kami berpikir bersama, ini sudah saatnya Jakarta harus dikerjakan bersama-sama. Kolaborasi ini bukan hanya instansi tapi juga kita berharap masyarakat juga bisa ikut kolaborasi. Apa yang bisa dilakukan masyarakat kolaborasi adalah pindah pada moda transportasi. Selama ini mungkin dengan kendaraan pribadi, pindah dengan kendaraan yang ada di Jakarta, misalnya MRT, Transjakarta, agar apa? Kita mengurangi kemacetan di Jakarta. Tadi sudah disampaikan secara nyata, antara jumlah kendaraan dengan ruas jalan saja jomplangnya luar biasa. Jumlah kendaraan hampir sekian persen, sementara ruas jalan cuma 0, sekian persen. Di sisi lain, guna memperluas jangkauan pengguna transportasi publik, MRT Jakarta tengah membangun jalur MRT fase 2A dari Bundaran HI ke Stasiun Kota. Untuk mengantisipasi kemacetan akibat pembangunan infrastruktur, Kepala Divisi Project Manager Construction 2 PT MRT Jakarta, Indra Gunawan menjelaskan, dalam setiap proyek pembangunan jalur MRT selalu disiapkan dokumen analisis dampak lalu lintas atau ANDALALIN yang mengatur seluruh manajemen rekayasa lalu lintas. Yang jelas kan sebenarnya setiap proyek MRT ini sebelum dilakukan kan kita ada namanya dokumen ANDAL ya. Dokumen ANDALALIN. Nah, kita berpegang teguh atau berpatokan pada ANDALALIN tersebut gitu. Jadi ANDALALIN itu kan ada masa perencanaan, pada saat konstruksi dan pada saat operasi nanti seperti apa. Nah, pada saat konstruksi pun setiap sekuens yang akan dikerjakan ada manajemen rekayasa lalu lintas yang harus disetujui oleh instansi terkait lah, kurang lebih seperti itu. Dalam hal ini memang Disub dan Polda Metro Jaya ya. Bahkan pada entrance stasiun Monas, PT MRT Jakarta menggunakan metode box jacking atau metode mendorong box beton secara horizontal menggunakan hydraulic jack yang tidak memerlukan rekayasa lalu lintas dalam prosesnya. Betul, kan misalnya di box jacking kan memang pada saat pembangunan kan di Jalan Medan Merdeka Barat kita nggak boleh melakukan penggalian langsung di jalannya ya. Nah, salah satunya dengan memitigasi pekerjaan itu ya kita melakukan pekerjaan box checking supaya Jalan Medan Merdeka Baratnya tidak terganggu lah, kurang lebih seperti itu. Saya pun berkesempatan melihat progres pembangunan stasiun Monas yang merupakan bagian dari fase MRT 2A. Hingga 25 Juli 2025, progres fase 2A ini diketahui telah mencapai 51,31%, melampaui rencana awal yang diperkirakan sebesar 50,23%. Nah, ini adalah tempat untuk tap in, tapi kalau kita lihat ini masih dalam pembangunan di Stasiun Monas. Ini akan menjadi entrance untuk memasuki ke kawasan stasiun MRT Monas, di mana kedalamannya untuk platform level mencapai 18 meter. Tapi untuk area komersial ataupun concourse level, ini berada di kedalaman 10 meter dari permukaan tanah. Kalau kita lihat progresnya pada bulan Agustus 2025 ini sudah cukup signifikan, bahkan beberapa pelayanan-pelayanan untuk publik seperti area lift, kemudian juga eskalator dan lainnya sudah mulai dipersiapkan oleh MRT Jakarta. Panjang jalur dari stasiun Bundaran HI hingga ke stasiun kota mencapai 5,8 km dengan jarak antar stasiun mulai dari 0,6 km hingga 1 km. Sepanjang tahun 2024 lalu tercatat lebih dari 40 juta pelanggan menggunakan layanan transportasi publik perkotaan MRT Jakarta. Sementara di tahun 2025 ini, MRT Jakarta menargetkan angka keterangkutan mencapai 41 juta pelanggan dengan rata-rata harian sekitar 115.000 pelanggan. Nabila Putri, Jakarta.